Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga keadaan kalian dalam baik-baik saja. Baik, pada kesempatan kali ini adalah kesempatan yang sangat berbahagia karena pada pertemuan pertama ini di semester kedua kita dapat berjumpa kembali untuk belajar mata pelajaran Al-Quran dan Hadis untuk kelas 7 semester kedua ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada semester lalu, yaitu kita melanjutkan pada bab keempat. Pada bab keempat kita akan belajar mengenai tema memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kita bisa bermanfaat untuk kita semua. Ala niyatis sholihah, Al-Fatihah. Baik, pada kesempatan kali ini di bab keempat kita akan mempelajari tentang hukum bacaan. Ada 3 hukum bacaan yang akan kita pelajari nantinya. Yang pertama yaitu tentang mad tabi'i, yang kedua yaitu tentang mad wajib muttasil, dan mad jaiz munfasil. Tapi sebelum kita memasuki materi, Bapak ingin menyampaikan kompetensi-kompetensi yang harus kalian capai pada materi kali ini, yaitu kompetensi dasar yang pertama. Diharapkan siswa nanti akan memahami ketentuan hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana cara membacanya, dan lain sebagainya. Kemudian kompetensi yang selanjutnya, siswa mempraktekkan bacaan mad tabi'i, mad wajib muttasil, dan mad jaiz munfasil dalam surat pendek pilihan. Jadi nanti memahami dan mempraktekkan. Baik, langsung saja kita ke materi. Perhatikan contoh berikut ini. Hamiyatun. Dan perhatikan juga yang ada tulisan merahnya ini. Kemudian la yusminu, ada salimun. Pada contoh yang kedua ini syakurun, wujuhu yawma idzin, ghafurun. Di baris contoh yang ketiga ada basirun, fiha ainun jariyah, ada qalilun. Nah, kita perhatikan pada baris yang contoh yang pertama ini, ya. Pada contoh yang pertama ini terdapat alif setelah fathah. Nah, ini alif dan kemudian ini fathah. Nah, cara membacanya dipanjangkan karena ada alif bertemu dengan fathah, membacanya dipanjangkan. La yusminu, ada alif bertemu dengan fathah. Kemudian ada salimun, terdapat alif juga, ini alif setelah fathahnya. Cara membacanya bagaimana? Dipanjangkan 2 harokat. Kemudian pada contoh yang kedua, di situ terdapat wawu sukun setelah dhammah. Nah, ini ada dhammah, ada wawu. Kemudian ada wawu dhammah lagi bertemu dengan wawu sukun bertemu dengan dhammah.
Nah, di contoh yang ketiga juga ghafurun. Ada dhammah bertemu dengan wawu sukun. Cara membacanya juga dipanjangkan. Baik, selanjutnya di contoh kolom yang ketiga. Nah, ini ada baswirun. Terdapat ya sukun setelah kasroh. Ya sukun, mana ya sukun? Nah, ini dia ya sukun bertemu dengan kasroh. Fiha ainun jariyah. Nah, ini ada dua, ini ada tiga bahkan. Ada tiga bacaan matobi di sini. Ya sukun bertemu dengan fathah, kemudian alif yang didahului dengan ya sukun didahului dengan kasrah, alif didahului dengan fathah, dan ini juga ada alif didahului dengan fathah. Cara membacanya bagaimana? Dipanjangkan dua hal. Berikut ini adalah contoh-contoh mat tabi'i. Ada tiga kategori, yaitu alif yang didahului dengan fathah, wawu sukun yang didahului dengan dhammah, dan ya sukun yang didahului dengan kasroh. Itu disebut dengan mat tabi'i. Itu ciri-ciri mat tabi'i. Nah, pengertian mat tabi'i sendiri itu adalah cara bahasa. Mat tabi'i mempunyai arti alami atau biasa, yaitu tidak lebih dan juga tidak kurang. Dibaca dengan panjang dua harokat atau satu alif. Jadi cara membacanya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, dengan estimasi atau dengan patokan dua harokat atau satu alif. Nah, dalam pembahasan ilmu tajwid, mat tabi'i ini sering disebut dengan istilah lain sebagai mat asli. Sering disebut dengan istilah mat asli. Ini artinya asal muasal suatu kejadian, dan ini adalah merupakan kunci utama dan dasar di dalam belajar tentang hukum-hukum dari mat far'i yang lainnya. Baik, coba perhatikan contoh di bawah ini dan cari mat tabi'i dalam ayat ini. Kita latihan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, kira-kira bacaan tadi yang Pak Palet baca dengan mat tabi'i tadi ada berapa ini, coba kita perhatikan ya. Ada ya sukun. Nah, ini ya sukun didahului dengan kasroh, satu mat tabi'i. Kita cari mat tabi'i lagi. Yuwaswisu fi. Nah, ini pendek semuanya, berarti tidak ada mat tabi'inya di sini. Fi. Nah, ini ya sukun lagi didahului dengan kasroh. Nah, ini mat tabi'i yang kedua. Sudurin nas. Ada wawu sukun didahului dengan dhammah. Ini yang ketiga. Fi sudurin nas. Nah, ini alif didahului dengan fathah. Nah, ini contoh mat tabi'i. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, di dalam ayat ini ada 4 mat tabi'i. Coba lagi. Saya naron datalahab. Saya naron datalahab. Coba mana yang mat tabi'i mana? Ini sebetulnya ini alif, tapi dengan tanda ya, ini sama dengan alif ya gitu. Ada diganti dengan ini. Nah, ini juga mat tabi'i. Alif sebetulnya alif, tapi berbentuk ya. Jadi ada ya sukun didahului dengan fathah. Ini mat tabi'i. Naro ada alif didahului dengan fathah lagi, mat tabi'i. Zata. Nah, ini ada alif lagi didahului dengan fathah. Lalu bagaimana kalau didahului dengan fathah tanwin? Itu hukum bacaannya apa lagi?
itu termasuk bukan matobi, tapi ada ilmu tajwid yang lainnya. Yang jelas pada matobi itu yang pertama yaitu adalah apabila ada alif didahului dengan fathah, kemudian ada ya sukun didahului dengan kasroh, dan wawu sukun didahului dengan dhammah. Itu yang disebut dengan matobi. Baik, pada materi selanjutnya silakan anak-anak untuk mencari 6 kalimat contoh matobi. 6 contoh kalimat matobi. Ini formatnya seperti ini, nanti ditulis di dalam buku kalian, kertas kalian. Ada kalimat atau ayat. Nanti kalimatnya apa? Misalkan tadi alladzi yuwaswisu fi sudurina ditaruh di sini. Kemudian ada Quran surat ayat. Qurannya surat apa dan ayat berapa. Nah, dikasih keterangan. Kamu garis bawahi. Kemudian keterangannya misalkan tadi alif didahului dengan fathah. Alif didahului dengan fathah atau apa yang lainnya. Ya. Baik. Kita cukupkan sekian untuk materi mat wajib dan mat jaiz. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Kita tutup, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap jaga kesehatan. Lakukan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan sering mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.